bisa dibilang karakteristik orang ya, Karakteristik. yang pas gitu. Jadi karakter seseorang lah yang melekat. Gue sekarang udah belajar, gue membiasakan berada di banyak orang gitu ya, bicara di depan banyak orang, akhirnya jadi terbiasa. Oh udah sih, Aib bagian acara. Jadi personal branding lo tuh udah terbentuk jadi gitu ya. Terbentuk. Halo Movitners, ketemu lagi dengan saya Henry Pratomo di channel Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Nah, hari ini kita mau bahas bahasan yang berbeda dari biasanya. Biasanya kita bahas emas, sekarang kita pengen bahas tentang personal branding nih, teman-teman, seperti apa ya. Nah, kebetulan saya sekarang bersama dengan teman saya. Boleh perkenalkan diri dulu? Halo, Movitners. Movitners ya. Movitners. Oke, Movitners. Saya Aib. Ya seneng sih bisa diundang ke sini untuk bisa sharing ya. Kita ngebahas Kita mau sharing materi baru lagi mungkin ya di Movit ID ini ya. Movitners di Movit Indonesia. Oh, Movit Indonesia, Ya. oke. Jadi Aib ini dia adalah seorang personal banker gitu ya. Jadi memang sebenarnya untuk bahas personal branding ini nggak mesti kayak kita misalkan jadi selebgram gitu ya, atau jadi tokoh pembicara yang seperti apa, itu ada personal brandingnya. Yeah. Tapi sebenarnya personal branding ini secara kita tidak sadarin itu ya. Kadang-kadang itu udah terbentuk sendiri, misalkan kayak di tempat kerja kita gitu ya, betul. atau di lingkungan rumah tinggal kita, di perumahan seperti itu ya. Nah, Jadi ya personal branding sebenarnya sih bisa dibentuk secara terpaksa atau dipaksa ya. Atau dipaksa. Secara tidak langsungnya sih seperti itu ya. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, mungkin di sini kita ada beberapa poin yang akan kita bahas. Nah, ini sambil kita berdua aja sih ya. Jadi ini pertanyaan buat kita nih, Ip. Oke. Nah, yang pertama nih, Ip. Kalau personal branding buat lo nih apa nih, Ip? Kalau buat saya sendiri personal branding sih sebenarnya umum, luas ya, banyak pengertian. Tapi kalau untuk secara pribadi saya sendiri sih personal branding itu adalah bisa dibilang karakteristik orang ya. Karakteristik, Jadi kalau misalnya kita keingetan, kalau misalnya hal ini berarti dia nih yang pas gitu. Jadi karakter seseorang lah yang melekat. Kalau menurut saya sih. Yang melekat ya. Yang melekat. Betul. Ini relate nggak dengan pekerjaan lo sekarang yang sebagai personal banker nih? Relate sih, secara nggak langsung ya, tanpa disadari sih relate. Lo bisa kasih contoh nggak? Biasanya seperti apa nih? Kalau kebetulan sih kalau di saya sendiri kan sebagai relationship manager ya di salah satu bank swasta. Yang lebih kelihatan apa ya, melekat di saya tuh kayak sama nasabah ya. Pertama, sama nasabah tuh dikenal sebagai yang orang yang care sama nasabah. Terus kalau misalnya orang yang informatif, itu sih lebih kelihatannya sih. Kenapa saya bilang lebih dikenal sebagai orang yang care dan informatif? Pertama, saya punya cara sendiri untuk menginformasikan produk gitu, yang saya jual otomatis ya. Jadi saya rajin tuh untuk update gitu kan. Jadi ketika nasabah ada yang ingin tanyakan atau mengingat suatu produk gitu, ada yang mengganjal, pasti dia langsung nanyanya ke saya. Itu secara otomatis gitu kan. Ya? Otomatis. Dua, kenapa saya bisa dibilang care itu? Jadi saya orangnya suka merespon atau memberikan perhatian kecil dari bentuk status kayak misalkan nasabah kan kalau di WhatsApp tuh suka update gitu ya. Entah itu ya betul acara keluarganya lah atau apa gitu ya. Kan mungkin perhatian kecil pun itu buat nasabah tuh jadi kayak yang ngerasa treatment yang bagus kali, atau diperhatikan, betul. Ya. Betul. Karena kalau saya pribadi sih punya apa ya, kayak jargon tuh kayak you have to treat your customer like you treat yourself gitu sih kalau menurut saya sih ya. Jadi kita tuh harus nge-treat nasabah kita tuh kayak kita nge-treat diri kita sendiri gitu. Kayak kita nggak mau nih diperlakukan seperti itu ya, kita jangan ngelakuin gitu ke orang lain gitu sih, lebih ke situ. Jadi istilahnya kalau sekarang nasabahnya mungkin kalau pengen cari produk perbankan, udah ke Aib aja deh. Iya gitu betul. Ya. Secara nggak langsung betul. Dari informatif yang kecil pun pasti ya. ditanya langsung. Jadi mau nabung, mau deposito, ya, atau beli dolar mungkin betul, semuanya tuh udah jadi satu paket semuanya lah. Satu paket betul. ke Aib semua. Si gue sendiri sebenarnya kalau untuk personal branding, gue pribadi ini gue bangun di sisi pekerjaan gue nih. Oke. Gitu ya. Jadi kayak sekarang mungkin Movitners tahu, gue lebih banyak bahas di emas. Kenapa sih gue bahas di emas gitu ya? Karena memang
awal gue ada di sebuah perusahaan platform aplikasi, ini aplikasi tabungan emas, yaitu gue bikin komunitasnya di situ. Jadi orang udah tahu nih kalau mau nanya apa-apa tuh sama Mas Hen gitu ya, atau Mas Henry gitu. Nah, bahkan sampai sekarang gue udah nggak di tempat ini lagi, itu customer tuh masih ke gue lagi gitu. Ya saya banyak kan bilangnya gini, saya masih nanya ke Mas Hendri nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa Bu, gitu kan. Cuma saya udah nggak ini ya, udah nggak di situ lagi. Gitu. Jadi akses saya terbatas gitu, nggak apa-apa. Saya lebih enak soalnya kalau yang lain ditanyain nggak respon gitu ya, atau ditanya ini kurang enak. Nah, jadinya akhirnya sampai dengan hari ini gue akan membranding gue adalah sebagai mungkin lebih orang yang dikenal dengan apa ya, mungkin pakar emas ya sebenarnya. Ya, dan karena gue juga nggak sembarangan nyampein ilmu tentang emas, gue belajar juga, gue training juga. Ada dasarnya lah ya. Ada dasarnya. Dan salah satu guru gue yang mungkin ada, gue sering sebut di YouTube, gue belajar juga sama Goldfather. Nanti teman-teman bisa cek juga sama Goldfather. Nah itu salah satu mentor gue juga. Luar biasa loh. Tapi sebenarnya Mas, kalau selama ini nih, selama kan Mas Hendra juga pasti udah berkecimpung di banyak bidang ya. Kalau untuk sekarang ini ya. Jadi kalau untuk sampai sekarang tuh apa aja sih yang udah Mas Hen lakuin tuh untuk kebentuk personal brandingnya Mas Hen sendiri sih? Jadi sebenarnya gue lebih banyak ke dunia apa ya, marketing ya mungkin gitu ya. Jadi marketing, sales seperti itu, dan mungkin hampir sama dengan yang lo lakukan. Kita langsung approach sama nasabah, sama pelanggan gitu ya. Betul. Dan gue biasa deket sama mereka gitu loh. Jadi mereka butuh apa-apa, mereka butuh sesuatu pasti nyarinya gue. Betul. Gitu. Sama kayak sekarang nih, pengen tahu informasi emas pasti nanyanya gue. Mas ini gimana nih, prediksi gimana? Pasti ke gue. Even lu sebenarnya udah nggak di situ lagi sebenarnya ya. Even udah nggak di situ lagi. Jadi memang di setiap pekerjaan gue itu gue biasa dekat dengan pelanggan atau customer. Kayak sebenarnya kalau dari gua sendiri pun ya sama sih sebenarnya ya. Kayak kita kan ya sales lah, kita otomatis kan menjaga relasi atau relationship ke nasabah atau customer kan. Gimana caranya nih customer nih udah ngerasa nyaman sama kita. Jadi walaupun kita udah pindah kemana-mana ya, khususnya buat gua nih, pindah ke lain perusahaan yang lain bendera lah gitu, tetap yang dicari kita lagi gitu kan. Jadi gimana caranya kita? Bener sih kalau ya secara garis besar sih ya sama lah sama yang Mas lakuin ya. Kita bikin nasabah kita atau customer kita nyaman ya dengan cara yang tadi kan, yang dia bikin informatif lah. Jadi apa tuh nasabah atau customer nanya langsung ke kita kalau dia sih kita. Lebih mereka tuh merasa kayak nyaman gitu ya sama kita ya. Kalau udah nyaman ya kita mau kerja dimanapun biasanya ngikut aja gitu ya. Betul. Sekarang dari personal branding yang kita lakukan ini, gue mungkin mau bicara tentang update skill. Nah, lo pasti kan harus update juga kan skillnya, nggak cuma itu aja kan. Harus. Nah, apa yang udah lo lakuin untuk update skill? Banyak sih sebenarnya. Gue tuh sebenarnya bisa dibilang kalau dari zaman sekolah itu salah satu orang yang nggak percaya diri. Dalam artian gue lebih banyak tertutupnya atau bisa lebih sering orangnya dibilang tuh mudian ya. Mudian. Gue tuh learning by doing sih. Jadi seiring berjalannya waktu tuh gue mulai mengurangi kemudian gua, terus yang tertutupan gua gitu dengan cara ya banyak interaksi dengan orang lain sih pertama. Jadi orang yang sebenarnya gue tuh orangnya paling males untuk ngobrol sama orang yang baru gue kenal sih sebenarnya. Berarti lo termasuk introvert tuh? Enggak? Dibilang introvert juga enggak sih. Kalau gue bilang sih lebih ke yang mudian itu sih. Jadi kalau misalnya gue lagi pengen introvert ya gue nggak mau cerita sama siapapun gitu. Kalau gue nggak nyaman sama orang itu. Tapi kalau ngerasa gue udah nyaman, apapun sampai ke hal detail pun pasti gue cerita. Kalau gue tuh seperti itu. Terus kalau untuk balik lagi ke update skill ya tadi pertama komunikasi. Pasti gue sangat mengupgrade komunikasi gue. Terus cara men-treat orang. Itu kan dari pengalaman ya Mas ya. Pasti kan kayak kita ketemu orang ini pasti beda dengan orang ini kita nge-treatnya gitu kan. Terus ilmu itu udah pasti. Kita harus mengupdate ilmu dan informasi itu pasti. Jadi kita kalau misalnya ngobrol sama orang tuh kita bisa nyambung banyak. Jadi ngobrol tuh bisa kemana-mana gitu. Kalau gue sih balik lagi tidak pernah membatasi pengetahuan atau ilmu yang gue punya. Jadi gue tuh orangnya haus akan pengetahuan. Pengen belajar terus ya? Pengen belajar terus. Jadi kalau ada orang lakuin ini di tempat kerja ya, orang itu ngerjain apa sih gitu? Boleh nggak gue ngerjain gitu? Jadi gue tuh kepo dalam hal yang baik ya. Keponya itu dalam hal positif. Terus otomatis ya mengasah kemampuan sih. Itu sih. Kalau kita kan sales banyaknya ya komunikasi ya. Pasti komunikasi. Nah ini termasuk relate juga nih sama gue nih, agak menarik. Tadi lu bilang lu mudian gitu ya. Dan lu upgrade skill di komunikasi juga. Nah ini sebenarnya
kalau Movitners tahu ya, atau penonton tahu, gue adalah salah satu orang yang susah ngomong nih sebenarnya. Jadi dengan adanya gue sering latihan seperti ini, dan ini ngelatih gue gitu, jadi lebih terbiasa. Jadi kalau sebenarnya kalau teman-teman gue yang udah deket, yang banyak tahu, banyak kenal gue, pasti agak heran lah, si Henry bisa ngomong nih. Jadi banyak banget upgrade skill yang gue lakukan. Jadi nggak sekedar ilmu-ilmu yang gue pelajarin, terus juga komunikasi otomatis lah. Nah biasanya memang gitu, kalau kita nggak biasa ngomong seperti ini atau ngomong di depan orang, itu gemeteran. Ya pasti. Ya. Gue selalu ngalamin itu. Kalau masih 1-2 orang itu biasa, normal. Begitu ada 5, 6, 10, gue mulai gemeteran nih, gitu kan. Udah mulai grogi gitu kan. Panik ya. Panik. Nah tapi gue sekarang udah belajar, gue membiasakan berada di banyak orang gitu ya, bicara di depan banyak orang, akhirnya jadi terbiasa. Memang harus dibiasakan ya. Harus Kalau kayak dibiasakan. gitu harus Jadi dibiasakan. meskipun kita salah nggak apa-apa, tapi istilahnya setiap nanti kita ada kesempatan lagi untuk jadi pembicara gitu, atau misalkan presentasi, harus lebih baik dari sebelumnya. Betul. Gitu. Jadi belajar dari pengalaman ya. Belajar dari pengalaman. Harus, kalau itu sih harus belajar dari pengalaman. Dan terutama yang menarik, kalau gue tuh dulu belajarnya dari sales nih. Oh. Sales itu gue dulu dipaksa canvassing. Canvassing itu ya lo tau lah canvassing. Iya. Gue harus menyisir ruko-ruko, pasar ya. Gue harus bicara dengan orang yang nggak dikenal. Itu deg-degannya. Betul. Tapi setelah itu ya jadi terbiasa, mental kita jadi kuat. Akhirnya ya bisa ngomong kayak gini. Ini kita yang berikutnya nih kita bahas nih. Jadi ada nggak pengalaman dan sisi unik yang pernah lo alamin deh selama ini? Kalau buat gua sih mungkin sisi unik gua adalah dari background pendidikan gua. Ya gimana nih? Oh ya, background pendidikan apa gua nih? tuh orang kesehatan masyarakat. Jadi personal banker. Oke. Banyak yang orang bilang tuh, kok lu kesehatan tapi ke bank sih nggak nyambung banget. Kalau gua sih menanggapi sisi positifnya. Pertama, kita itu sebenarnya dari bidang kesehatan gue sendiri pun, gue di bagian preventif atau pencegahan. Kita tuh biasanya sih kasih informasi tentang penyakit dan gimana caranya pencegah nih biar orang ini nggak kena gitu kan. Nah kalau secara ditarik secara garis lurusnya lagi dengan kerjaan gue, ya hubungannya sih kayak kita ya memberikan informasi tentang produk yang kita punya di tempat kerjaan kita kan. Cuma packagingnya aja yang beda gitu kan. Kalau misalnya di kesehatan dulu waktu zamannya kuliah di kesehatan masyarakat itu kita ngumpulin orang untuk beri penyuluhan, tapi kalau sekarang kita nyari satu-satu gitu. Itu secara garis lurusnya. Terus yang kedua mungkin gue lebih tertarik di bidang seni sih sebenarnya. Seni. Karena dulu pernah punya pengalaman yang lumayan buat gue tuh jadi yang satu kebanggaan lah. Kenapa dibilang satu kebanggaan? Karena gue bisa sampai sekian puluh besar di ajang itu gitu kan sebenarnya, yang notabene. Seninya apa nih? Ditarik suara sih. Tarik suara. Jadi gue dulu tuh waktu zaman sekolah ya, jadi flashback nih ceritanya. Jadi waktu zaman sekolah tuh kita bertiga-tiga ikutan audisi itu ceritanya. Kita bertiga tuh sampai subuh, berangkat subuh, datang ke sana, dan akhirnya kita ikutan audisi itu, dan kita sama-sama lolos tuh di sekian puluh besar Indonesia gitu kan. Nah dari situ sebenarnya jadi nyambung kemana-mana, kayak setiap ada acara di kantor, di kampus tuh pasti gue selalu dibikin untuk jadi pengisi acara. Itu yang awalnya tuh pasti demam panggung yang tadi kayak lu bilang itu, mas tuh kita grogi nih ya kan, demam panggung lah. Tapi semakin berjalannya waktu lebih sering lakuin, ya udah biasa aja. Dan jadi itu salah satu jadi personal branding gue sih kalau untuk saat ini di kerjaan gue ya. Jadi setiap ada acara, event atau apa, pasti gue diminta untuk jadi pengisi acara. Oke, MC ya? MC juga? MC itu sebenarnya baru-baru ini sih. Oh, MC baru? Baru-baru ini sebenarnya. Itu pun dipaksa waktu itu, dipaksa. Tapi lo lebih sering suruh nyanyi berarti ya? Nyanyi, lebih seringnya suruh nyanyi sih kalau gue. Dan gue memang seneng sih untuk kayak cover-cover lagu kayak gitu. Jadi kalau sekarang di tempat kerjaan, kalau misalnya orang inget mau bikin event atau acara, oh udah si Aip bagian acara. Jadi personal branding lo tuh udah terbentuk jadi gitu ya? Terbentuk secara tidak langsung sebenarnya ya? Tuh dari situ, dari pengalaman, terus akhirnya kita terapin dunia kerja, ya udah akhirnya kebentuk gitu aja sih kayaknya. Nah kalau dari Mas Hen sendiri gimana Mas? Iya, jadi kalau dari pengalaman gue, karena
apa ya, banyak sih bidang pekerjaan yang gue jalanin ya. Dan sebenarnya kalau balik kita lihat ke background gue backgroundnya di ekonomi, ya nyambung semua sih, dari mulai sales, marketing. Gue juga pernah jadi admin. Jadi sebenarnya gue kerja tuh banyak di beberapa bidang lah, pernah nyobain. Jadi akhirnya secara nggak langsung gue mengerti banyak hal kayak gitu. Nah, kebetulan yang bikin gue bisa mengeksplor diri itu pada saat gue kecemplung di startup. Jadi di startup itu kita bikin perusahaan dari nol, terus setup semuanya, bikin ekosistemnya sampai terbentuk jadi kayak gitu kan. Nah, yang paling memang gue anggap secara nggak langsung jadi bikin gue punya personal branding, ya ini yang kemarin di aplikasi tabungan emas. Karena memang gue di situ serius. Jadi gue belajar nggak cuma dari buku, gue belajar dari orang yang expert, nanya, terus gue gabung ke komunitas, dan akhirnya gue sering sharing juga sama apa customer gitu ya. Jadi akhirnya mereka taunya kalau gue yang ngerti emas gitu kan. Dan akhirnya ya jadi apa, seolah-olah ya mungkin gue jadi pakar emas gitu ya. Nah, itu memang salah satu pengalaman gue gitu. Dan ini uniknya juga apa ya, gue nggak pernah merencanakan ini, tapi udah terbentuk dengan sendirinya. Nah, jadi pada saat udah terbentuk seperti ini, ya udah, kenapa nggak gue asah aja, gue pertajam aja, betul maju terus gitu. Gue sebenarnya tertarik sih sama produk tabungan emas ya, karena kalau misalnya sempat dengar juga sih ya tentang produk tabungan emas tuh kan kayak yang ya sebenarnya tabungan gitu kan, cuma dalam bentuknya bukan bentuk uang gitu kan, bukan bentuk fisik, ya, digital ya, tapi kan itu bisa dijadikan fisik kan. Tuh, nah kalau apa sih sebenarnya kan kalau dari tadi yang pengalaman kita untuk membentuk personal branding, pasti kan ada juga ya kayak sisi kelemahan gitu ya Mas. Sisi kelemahan dari diri kita sendiri nih, entah itu karena tekanan dari lingkungan, atasan atau apapun lah, pasti ada. Biasanya kekurangan, kalau Mas Hen tuh ngerasa ada kekurangan apa sih kalau dari selama terbentuknya personal branding ini Mas? Oke, untuk kekurangan ya yang belum gue kembangkan ya. Nah, sebenarnya gue sekarang dalamin apa namanya emas gitu ya. Gue udah belajar ini itu, cuma gue mungkin masih kurang untuk di hal teknis nih. Hal teknis ya. Tuh kayak misalkan kita latihan untuk menaksir emas. Cara taunya ini emas asli atau enggak kayak gitu. Nah, itu gue masih kurang ilmunya di situ, dan memang itu butuh apa ya, training khusus sih sebenarnya. Itu kayak training penaksir ya, cuma karena memang bidang pekerjaan gue bukan itu, jadi ya serahkan pada ahlinya. Biasanya sih kalau ada yang nanya soal emas asli atau palsu, gue selalu nyaranin paling gampang kemana? Ke Pegadaian. Iya, lu punya emas ke Pegadaian, nanti dicek sama dia, oh ini emasnya sekian karat asli, kadarnya kan biasanya digosok pakai air uji, atau ditimbang pakai timbangan digital atau timbangan air, biasanya gitu. Paling itu sih mungkin yang nanti akan gue kembangkan sendiri nih. Apa nih yang masih ada kekurangannya atau yang mau lu kembangin lagi? Masih banyak sih, kayak balik lagi sih tadi kan, gue tuh haus akan informasi ya. Gue masih merasa diri gue itu masih kurang aja gitu, masih pengen belajar. Mungkin kalau secara dari pekerjaan gue tentang update market kali ya, update market kayak IHSG dan lain-lain lah, terus reksadana, bonds, obligasi dan lain-lain. Itu sih yang gua yang kayaknya kekurangan gua yang memang butuh gua kembangin lagi gitu, atau di upgrade skill lagi sih. Itu sih paling kalau untuk ke pribadi secara mudian gua udah kurang. Udah berkurang. Nggak separah dulu, masih kadang-kadang, tapi nggak separah dulu. Terus apa ya, skill gue sih sebenarnya pengen coba untuk belajar tentang startup sih Mas. Startup sih Mas. Tertarik sih gue. Jadi kita benar-benar merintis nih dari awal yang tadi ya, sampai akhirnya terbentuk lah gitu kan. Tuh gue pengen banget sih belajar. Mungkin bisa someday nanti ya kita bisa bangun startup bareng-bareng kan. Nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu ke depannya. Intinya sebenarnya lo kalau punya startup, lo punya ide, lo bisa merealisasikan, dan yang paling utama ada yang investornya. Ya, ada investornya. Itu sih. Tapi ini menarik sih kalau soal startup ya, dan kebetulan gue juga sekarang berpindah dari dulu startup tabungan emas, sekarang startup platform untuk reseller. Iya. Nah, itu yang sedang gue kerjakan, cuma memang gue belum muncul dulu nih karena
Masih dalam pengerjaan. Mas pengerjaan. Nah, ini bahasan kita menarik banget nih, Movitners ya. Jadi kita udah saling sharing nih untuk pengalamannya personal branding. Dan memang sebenarnya balik lagi seperti yang saya sebutkan di awal, kalau personal branding itu nggak mesti kita jadi kayak seorang tokoh atau selebgram atau apa gitu ya yang terkenal. Kalau terkenal sih sebenarnya bonus Ya, ya, betul. bonus sih. Nah, sebenarnya apapun itu bisa kita lakukan, bisa di dunia pekerjaan kita, bisa di area tempat tinggal kita, ataupun di komunitas-komunitas, dan dimanapun itu kita bisa punya personal branding. Jadi kalau misalkan kayak saya lebih dikenal dengan orang yang paham emas gitu ya, Aib lebih dikenal dengan orang yang Kreatif dalam seni, walaupun sebenarnya bidang pekerjaannya nggak ke situ ya, ya. kreatif dalam seni, dan termasuk di pekerjaannya juga udah pasti bakal dicari ya. Iya, Kalau orang mau nyari tabungan apa produk perbankan, udah Aib aja lah gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa, misalkan yang paling ngerti tentang ini deh, tentang lingkungan warga gitu. Oh, si ini nih, si A nih. Nah, dia yang jadi mungkin jadi ketua karang tarunanya lah di daerahnya bisa, gitu ya. bisa. Jadi banyak banget yang bisa kita Luas ya, lakukan. luas banget kalau ngomongin masalah personal branding sih. Nah, sebagai Menarik banget sih, betul. menarik ya. Nah, buat closing nih, ada apa ya? Mungkin pendapat dari lo deh mengenai personal branding ini bagaimana? Kalau tadi kan udah gue sampaikan ya. Kalau dari lo nih sebagai penutup. Mungkin saran kali ya, kan banyak orang nih yang mungkin secara nggak sadar sebenarnya dia udah ngebentuk personal branding diri dia, cuma belum mau mengeksplor lagi sih. Nah, paling kalau saran saya sih, jangan takut atau jangan ragu untuk mengeksplor personal brandingnya kalian sendiri sih. Jadi apapun itu ya nggak ada yang salah dengan terbentuknya personal branding kalian. Yang pasti ya udah paling bagus lah kalau udah bisa mengeksplor aja sih. Penting explore ya. Explore. Oke, thank you nih. Thank you juga Mas Hen. Senang banget bisa diajak join di Movit Indonesia ya. Movit Indonesia. Nanti, dan namanya Movit. Kalau di sini panggilan Movitners. Movitners ya. Oke. Movitners. Ya, nanti kapan-kapan Aib kita suruh nyanyi ya. Keren Siap. suaranya nih. Oke, thank you semua. Thank you. Itu tadi apa tandanya? Oh, kan gue jadi lupa kan? Udah kan bisa diedit kan? Bisa. Ini kalau nggak begini nih. Aduh, gue agak